Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Bab 946, Super Kakol. Selir Yunxia tersenyum cerah saat menatap Jiang Fan. Ketika dia menatap Kaisar Iblis, senyumnya memudar, dan dia kembali ke sikapnya yang dingin dan acuh tak acuh, berbicara dengan lembut. Tidakkah kau mengerti? Aku sudah menjadi wanita Jiang Fan. Ledakan, ledakan, ledakan. Kaisar Iblis Changqiong merasa seakan disambar 5 petir, pikirannya menjadi kosong sepenuhnya. Jawaban yang paling tidak bisa dia terima datang langsung dari bibir selir Yunxia sendiri. Tidak mungkin. Berpegang pada secercah harapan, Kaisar Iblis Changqiong berkata, Yunxia, aku tahu karaktermu. Sekalipun kamu tidak menyukaiku, kamu tidak akan melakukan hal seperti itu di belakangku. Dia hanya bisa berdoa sekarang agar semua yang diucapkan selir Yunxia hanyalah untuk membuatnya marah, diucapkan dengan sengaja. Karakter selir Yunxia tidak diragukan lagi. Bagaimana mungkin dia, sebagai seorang wanita yang sudah menikah, melakukan tindakan keji seperti itu? Wajah selir Yunxia menunjukkan rasa malu. Dia mendesah pelan, sebelum aku bertemu Jiang Fan, aku juga berpikir hal seperti itu tidak akan pernah terjadi padaku dalam hidup ini. Namun, saya tetap tidak bisa menahan diri dan menurunkan batas bawah saya demi Jiang Fan. Biarkan dunia berpikir apapun tentangku. Selama Jiang Fan baik-baik saja, itu saja yang penting. Wus, wus, wus. Kaisar Iblis Changqiong terhuyung, pandangannya menggelap, dan dia merasakan dunia berputar. Dia masih menolak mempercayainya. Tidak, aku tidak percaya. Kaisar Iblis Changqiong meraung, kau pasti sengaja membuatku marah. Permaisuri Yunxia berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu tidak penasaran bagaimana kultivasi Jiang Fan dipulihkan? Sekarang, aku bisa memberitahumu jawabannya. Itu adalah darah esensi transformasi roh dalam tubuhku. Ledakan. Raungan gemuruh yang tak terhitung jumlahnya bergema sekali lagi di benak Kaisar Iblis Changqiong. Tetesan darah esensi transformasi roh itulah yang selalu menjadi alasan dia tidak bisa mendapatkan selir Yunxia. Darah esensi transformasi roh ini akan membunuh siapapun yang dengan paksa mencoba memilikinya. Dia tidak terkecuali. Tetapi yang membuatnya marah adalah karena selir Yunxia menggunakan darah esensi ini untuk mengusirnya tanpa ampun, namun malah membuka pintunya bagi Jiang Fan. Dia bahkan menggunakan setetes darah esensi ini untuk memperbaiki inti emas Jiang Fan yang hancur. Kesenjangan yang sangat besar itu bagaikan pisau tajam yang ditusukkan ke jantungnya, menyebabkannya kesakitan luar biasa. Yunxia, dasar nakal, meninggalkan aku, suamimu, untuk berkolusi dengan pria liar. Kamu tidak tahu malu. Permaisuri Yunxia dengan tenang menghadapi kutukannya, hatinya sama sekali tidak tergerak. Malah, ada sedikit rasa terima kasih. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih padamu, Kaisar Iblis Changqiong, karena telah mewujudkannya. Dengan karakter saya dan Jiang Fan, kami tidak akan pernah mengambil langkah ini. Terima kasih padamu karena telah mendorong Jiang Fan ke jalan buntu, dan terima kasih atas kecurigaanmu, yang memaksaku membunuh Jiang Fan. Dengan demikian, kami mencapai hasil yang kami inginkan. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi membenci Kaisar Iblis Changqiong. Senyum tipis muncul di wajahnya. Apa? Kaisar Iblis Changqiong langsung teringat, matanya melotot saat dia melotot dengan tatapan menakutkan. Kalian berdua bersama pada saat itu. Aku punya firasat, merasakan sesuatu yang buruk sedang terjadi, tapi ternyata kau, di belakangku, memberikan tubuhmu pada Jiang Fan. Dasar jalang, kau menipuku. Selir Yunxia menggelengkan kepalanya pelan, aku tidak menipumu. Saat kau bertanya padaku tentang darah di ekorku, aku sudah memberitahumu. Murid Kaisar Iblis Changqiong menyipit tajam. Dia ingat. Pada saat itu, dia menemukan noda darah merah di 9 ekor selir Yunxia. Ketika dia bertanya, jawaban pasti selir Yunxia adalah, seseorang menusukku. Dia benar-benar ditikam oleh Jiang Fan. Tetapi saat itu, Kaisar Iblis Changqiong tidak terlalu memikirkannya.
Pada saat ini, Kaisar Iblis Changqiong benar-benar roboh, warna merah tua muncul di matanya, seperti binatang buas, melotot ke arah Jiang Fan dengan amarah yang luar biasa. Jiang Fan, aku akan membunuhmu. Permaisuri Yunxia, yang bahkan tidak disentuhnya, sebenarnya telah didapatkan oleh Jiang Fan. Yang membuatnya semakin sedih adalah bahwa selir Yunxia bersedia. Baik tubuh dan hatinya telah sepenuhnya diberikan kepada Jiang Fan. Kaisar Iblis Changqiong, yang membanggakan dirinya karena memiliki semua kecantikan Rasiao, kini dimahkotai dengan topi kakol terbesar oleh selirnya yang paling dicintai. Penghinaan ini, amarah ini. Kaisar Iblis Changqiong merasa begitu tertekan hingga dadanya serasa ingin meledak, pikirannya dipenuhi oleh hasrat membunuh yang menggila. Master Pavilion Tianji mendengus dingin, jika kau sudah kehabisan akal, siapa yang masih kau pikir bisa kau bunuh? Dia melompat maju untuk mencegat Kaisar Iblis Changqiong dan terlibat pertarungan dengannya. Kaisar Iblis Changqiong telah kehilangan akal sehatnya, menyerang dengan liar tanpa mempedulikan nyawanya. Saat ini, ia hanya ingin bergegas dan menghancurkan Jiang Fan hingga menjadi debu. Pada saat ini, para ahli dari berbagai faksi Rasiao tiba setelah mendengar berita tersebut, ratusan individu kuat dari berbagai suku. Raja Yao Chunni, yang tersembunyi dalam bayangan, juga tiba bersama 3 pahlawan, berdiri di samping selir Yunxia. Melihat ini, Kaisar Iblis Changqiong meraung, apa yang kau tunggu? Bunuh mereka untukku. Selama dia menjerat Master Pavilion Tianji, selir Yunxia dan yang lainnya, dengan 2 tinju melawan 4 tangan, sama sekali tidak akan menjadi lawan mereka. Siapa yang akan menang atau kalah masih belum pasti. Para ahli klan iblis ragu sejenak sebelum bersiap bertindak. Kaisar Iblis hati budak yang tak sadarkan diri perlahan membuka matanya. Ia mengamati para ahli klan iblis dan berkata dengan lemah, Kaisar Iblis baru telah tiba. Kamu bisa mengikutiku mulai sekarang, dan tidak lagi ditindas oleh Kaisar Iblis Changqiong. Dia memancarkan jejak aura alam Kaisar Iblis. Para pakar klan iblis yang hendak bertindak mengubah ekspresi mereka secara dramatis dan langsung menjadi ragu-ragu. Tak lama kemudian, seseorang membuat pilihan. Rasputri Duyung, salam untuk Kaisar Iblis baru. Dengan si Cham menjadi Kaisar Iblis baru, bagaimana mungkin sukunya tidak mengikutinya? Suku Gajah Liar menyambut Kaisar Iblis baru. Suku Gajah Buas, yang pemimpinnya pernah dibunuh oleh Kaisar Iblis Changqiong dan kesempatan Kaisar Iblisnya dicuri, akhirnya memberontak secara terbuka. Suku Tulang Darah menyambut Kaisar Iblis baru. Suku Naga Bumi menyambut Kaisar Iblis baru. Suku Rubah Perak menyambut Kaisar Iblis baru. Tim demi tim pakar klan iblis meninggalkan sisi Kaisar Iblis Changqiong dan berdiri di belakang Kaisar Iblis hati budak. Mereka biasanya tampak sangat patuh kepada Kaisar Iblis, beberapa bahkan menunjukkan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Sekarang, dengan lahirnya Kaisar Iblis baru, mereka memilih untuk mengkhianatinya tanpa keraguan sedikit pun. Akhirnya, di belakang Kaisar Iblis Changqiong, hanya suku Serigala Besi yang tersisa. Pemimpin Serigala Besi memandang sukunya yang kini tinggal beberapa orang saja, lalu menatap ratusan anggota dari berbagai suku Rasiao di hadapan mereka. Dia tetap teguh pada pendiriannya, berteriak dengan kepala tegak, pengkhianat dan pemberontak. Suku Serigala Besiku bersumpah untuk mengikuti Kaisar Iblis Changqiong sampai mati. Tidak pernah. Bang! Belum lama dia berbicara. Dari dalam suku Serigala Besi cakar emas dengan cakar emas berlari keluar. Ia menamparkan dahi pemimpinnya dengan cakarnya dan mengutuk, ikuti nenekmu. Jika kau ingin mati, jangan bawa-bawa suku Serigala Besi kami. Kemudian dia melolong panjang dan berteriak, serigala paling setia dari Rasiao ada di sini. Para anggota suku, ikuti aku untuk bersumpah setia kepada Kaisar Iblis baru. Beberapa serigala besi ragu-ragu, sampai serigala besi cakar emas mengeluarkan kartu asnya. Ikuti Kaisar Iblis baru, dan akan ada daging untuk dimakan, anggur untuk diminum, dan wanita cantik. Mata para serigala besi langsung berbinar. Bersumpah untuk mengikuti Kaisar Iblis baru sampai mati. Segalanya demi wanita cantik, demi tujuan mulia Rasiao. Dengan demikian, Kaisar Iblis Changqiong menjadi pria yang kesepian. Kalian pengkhianat. Kaisar Iblis Changqiong meraung berulang kali. Seandainya mereka terus mengikutinya, dia bisa membalikkan keadaan.
Mengapa mereka semua mengkhianatiku? Mengapa? Pada saat ini, seekor burung terbang dengan cepat mendekat. Di atasnya ada Han Feidao dan Liu Li. Bab 947, ditinggalkan oleh semua. Dada Kaisar Iblis Changqiong yang hancur akhirnya menemukan jejak penghiburan. Dia melotot marah ke arah anggota ras Xiao yang berdiri melawannya. Kalian sekelompok pengkhianat yang tidak setia. Tanpamu, aku, Changqiong, masih memiliki pengikut setia. Penatua Han, Liu Li, mereka akan menemaniku dalam perjalanan kembaliku. Seekor burung terbang berputar dan mendarat di samping Jiang Fan. Liu Li dan Han Feidao berdiri di kedua sisi Jiang Fan. Han Feidao menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Kaisar Iblis, aku benar-benar minta maaf. Terima kasih atas kepercayaan Anda selama ini. Sekarang, orang tua ini harus kembali ke jati dirinya yang sebenarnya. Aku diperintahkan oleh Master Pavilion Tianji untuk berbaring di sisimu. Sekarang aku pensiun di kampung halamanku, jadi aku tidak akan menemanimu dalam kembalinyamu. Apa? Mata Kaisar Iblis Changqiong melebar, rasa pengkhianatan yang membara membuatnya marah. Han Feidao, kau sebenarnya adalah mata-mata untuk ras manusia. Sepanjang hidupnya, dia paling benci ditipu. Tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa Han Feidao, yang berada di sisinya, telah menipunya selama 20 tahun penuh. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, berharap dia bisa menghancurkan langit ini dan membuat semua orang binasa bersama. Tunggu, ada juga Liu Li. Liu Li, apa yang kamu lakukan? Kamu adalah putriku, bagaimana mungkin kamu mengkhianatiku juga? Tatapan mata Liu Li berkedip, lalu dia memalingkan muka dan berkata, kamu bukan ayah kandungku. Pupil mata Kaisar Iblis Changqiong mengerut, matanya menunjukkan sedikit kepanikan, omong kosong apa yang kau katakan. Aku membesarkanmu secara pribadi, bagaimana mungkin kau bukan putriku? Liu Li berkata dengan suara teredam, guru telah menyelidiki selama bertahun-tahun. Saya dibawa kembali dari negara besar Taichang oleh Kaisar Iblis Harimau sebagai janin misterius dan disimpan di gua abadi. Kamu hanya menemukanku secara kebetulan dan membawaku keluar. Hati Kaisar Iblis Changqiong bergetar, dan dia menatap tajam ke arah Han Feidao. Omong kosong apa yang kau katakan pada putriku? Han Feidao mengelus jenggotnya dan berkata, Kaisar Iblis, aku tidak bicara omong kosong. Bakat garis keturunanmu adalah naga banjir jahat bermata tiga, sedangkan bakat garis keturunan Liu Li adalah Teng She yang misterius, dan bahkan ada aura garis keturunan kuno yang samar. Bakat garis keturunanmu berbeda, jadi bagaimana mungkin ada hubungan darah? Lagi pula, di antara 36 selirmu, tak seorang pun yang melahirkan anak untukmu selama ini. Apakah ini suatu kebetulan? Aku diam-diam bertanya kepada banyak suku dan mengetahui bahwa ketika kamu dan pemimpin suku gajah liar bertarung untuk mendapatkan kesempatan menerobos ke Kaisar Iblis, kamu menderita beberapa luka yang tak tersembuhkan. Mungkin itu sebabnya Anda tidak bisa punya anak. Mari kita mundur selangkah, siapa Ibu Liu Li? Kau pernah bilang dia perempuan anggota ras Xiao dari suku tertentu, tapi ketika aku mencoba menyelidiki, aku menemukan bahwa suku ini telah kau musnahkan, tanpa meninggalkan bukti apapun. Jika dipikir-pikir, kamu bukan ayah kandung Liu Li. Mata Kaisar Iblis Changqiong berkobar api, bajingan tua. Dengan memanfaatkan kepercayaan dia dan ras Xiao padanya, dia benar-benar telah menggali semua akarnya dengan jelas. Melihat situasi umum telah hilang, ia bersiap untuk mundur terlebih dahulu dan mencari kesempatan untuk memulai kembali. Namun sebelum pergi, dia harus membawa Liu Li bersamanya. Wanita ini sangat penting. Dia ditempatkan di aula utama tengah oleh Kaisar Iblis Harimau, di samping janin Kaisar Iblis Harimau sendiri. Ini menunjukkan betapa dia dihargai. Dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membesarkannya, bagaimana mungkin dia membiarkannya begitu saja? Liu Li, meskipun aku bukan ayah kandungmu, apakah kebaikan membesarkanmu selama ini palsu? Apakah kamu tidak malu berdiri bersama sekelompok orang yang ingin membunuhku? Mari ikut saya. Liu Li berjuang secara internal, berharap pada Han Feidao untuk menolongnya. Han Feidao mengerutkan kening. Orang-orang yang kompas moralnya terlalu tinggi tidak dapat menahan pemerasan moral. Pada titik ini, ia tidak punya solusi yang baik. Mata Jiang Fan melirik ke sekeliling, dia melirik perut Liu Li yang masih bengkak, dan berkata, Liu Li,
Kamu mengandung anak dari keluarga Jiangku. Setelah melahirkan, kembalilah ke pihak ayahmu. Liu Li akhirnya menemukan alasan untuk tidak pergi. Dia segera berpegangan tangan dengan Jiang Fan dan mengangguk, Kaisar Iblis Changqiong, aku akan mencarimu nanti. Kamu duluan. Kaisar Iblis Changqiong sangat marah. Sekarang, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa dia tidak hamil sama sekali? Bagaimana mungkin seseorang hamil selama setengah tahun dan tetap tidak menunjukkan perubahan apapun? Jiang Fan, hentikan omong kosongmu itu tidak. Jiang Fan tidak membiarkannya melanjutkan. Dia mengeluarkan jepit rambut pagi Dao 9 Phoenix. Setelah sekian lama, kekuatan jiwa yang sebelumnya dikonsumsi telah pulih sepenuhnya. Terlebih lagi, situasi keseluruhan sekarang sudah tenang, dengan begitu banyak orang yang melindunginya. Bahkan jika jepit rambut itu menghabiskan kekuatan jiwanya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dengan pikirannya, dia mengaktifkan jepit rambut itu. Setitik cahaya hijau muncul dari dalam jepit rambut itu. Layaknya tunas muda, ia tumbuh dengan cepat, berubah menjadi pohon wutong yang tinggi dalam sekejap mata. Di dahannya bertengger 9 burung phoenix berwarna perunggu. Mereka megah dan mulia, memancarkan keanggunan dan keistimewaan. Mata mereka menatap dingin ke arah Kaisar Iblis Changqiong. Salah satu burung phoenix melebarkan sayapnya dan terbang menuju Kaisar Iblis Changqiong. Rambut Kaisar Iblis Changqiong langsung berdiri. Jiwanya hampir direnggut oleh burung phoenix saat itu. Pada saat ini, kekuatan jiwa Jiang Fan jauh melampaui sebelumnya, jadi jepit rambut itu tidak akan lagi gagal aktif. Matanya menampakkan kengerian, merasakan sensasi kematian yang intens. Namun, dia terjerat oleh Master Pavilion Tianji dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Melihat bahwa dia pasti akan mati, dia menggertakkan giginya, seakan telah membuat keputusan tertentu, dan menamparkan hatinya, Dharma Seel Vajra. Aku berjanji padamu, aku berjanji untuk bergabung dengan sekte Buddhamu dan menjadi tunggangan untuk kuil kuda putihmu. Cepat lindungi aku. Cahaya keemasan samar segera melonjak dari hati Kaisar Iblis Changqiong. Ia mengembun menjadi ilusi keemasan Dharma Seel Vajra yang duduk bersila. Dia tersenyum tenang, bagaikan seorang Buddha yang sedang memegang bunga dan tersenyum, memancarkan perasaan mendalam yang tak terlukiskan. Burung perunggu itu terbang mendekat, dan ilusi Dharma Seel Vajra dengan lembut mengangkat satu jari, mengarahkannya ke kepala burung itu. Burung perunggu itu benar-benar melipat sayapnya, ingin tunduk padanya. Ekspresi Jiang Fan berubah, dan dia segera berhenti mengoperasikan jepit rambut. Baru pada saat itulah burung perunggu itu sadar kembali, segera terbang kembali ke pohon wutong, lalu berubah kembali menjadi cahaya hijau dan kembali ke jepit rambut. Wajah Jiang Fan pucat, jiwanya amat lemah. Matanya penuh dengan keterkejutan. Dharma Seel Vajra hampir mengubah burung perunggu itu juga, dan ini hanyalah sebagian kecil ilusinya. Kapan kebencian akan berakhir? Kita harus memaafkan sebisa mungkin. Para dermawan, Kaisar Iblis Changqiong telah memeluk agama Buddha. Biarkan dunia fana ini terputus di sini. Mata Jiang Fan memancarkan cahaya dingin, dan dia berteriak, Dharma Seel Vajra. Apa hakmu mengatakan, maafkanlah jika memungkinkan? Di mana kamu saat dia membunuh begitu banyak orang? Kenapa kamu tidak membuatnya memaafkan? Sekarang dia dalam masalah, kau malah keluar dan menyuruh kami, para pembalas dendam, untuk meletakkan pisau daging kami. Mengapa? Dharma Seel Vajra menatap Jiang Fan, masih tersenyum tenang, bisakah membunuh Kaisar Iblis Changqiong menghidupkan kembali orang mati? Mengapa menciptakan lebih banyak karma pembunuhan dan menambah hambatan karma Anda dengan sia-sia? Kalian semua menganggap Kaisar Iblis Changqiong jahat, padahal dia sudah meletakkan pisau jagalnya dan langsung menjadi Buddha, sementara kalian masih ingin mengangkat pisau jagal kalian. Bukankah itu akan membuat kalian lebih jahat darinya? Dengarkan nasihat biksu miskin, lebih baik menyelesaikan permusuhan daripada memupuknya. Setiap orang harus melihat kembali jalannya masing-masing. Jangan timbulkan niat membunuh lagi, kalau tidak kau akan mengundang iblis hati. Kata-katanya yang fasih membuat mereka sesaat tidak dapat membantah. Dharma Seel Vajra tidak memberi mereka kesempatan untuk membalas. Ia menempelkan kedua telapak tangannya dan berkata, semua dermawan, semoga kita bertemu lagi jika takdir mengizinkan.
Dengan itu, dia berubah menjadi bola cahaya keemasan, menyelimuti Kaisar Iblis Changqiong, dan membawanya menjauh dari bumi. Wajah Kaisar Iblis Changqiong berubah menjadi senyum sinis, hehehe, Jiang Fan, kau tidak bisa membunuhku. Bab 948, Kebudaan Seketika. Wajah Jiang Fan menunjukkan niat membunuh kuil kuda putih. Dia mengeluarkan jimat giok, menyalakannya dengan jejak kekuatan spiritual yang baru saja dipadatkannya, dan melemparkannya dengan ganas. Namun, serangan jiwa baru lahir menghantam cahaya Buddha keemasan, bagaikan seekor lembu lumpur yang memasuki lautan. Itu tidak dapat melukai Kaisar Iblis Changqiong sedikit pun. Hahaha, kasihan kalian, kalian telah bekerja sia-sia. Meskipun aku, Changqiong, telah dikalahkan, aku masih bisa menjadi seorang Buddha, hahaha. Suara tawa menghilang di kejauhan, dan semua orang dipenuhi amarah. Tidak ada yang menyangka bahwa ketika Dharmasai Al-Fajra datang ke pengadilan Kaisar Iblis hari itu, selain ingin mengubah Jiang Fan, dia juga memiliki perjanjian seperti itu dengan Kaisar Iblis Changqiong. Kaisar Iblis Changqiong setuju untuk berpindah agama ke agama Buddha dan menjadi tunggangan, dan sebagai imbalannya, ia akan menerima perlindungan Dharmasai Al-Fajra pada saat yang paling berbahaya. Melihat dia pergi, semua orang tak berdaya. Jiang Fan mengepalkan tinjunya lebih erat. Jika dia masih memiliki kekuatan untuk mengaktifkan pena Gou Jue lagi, dia tidak percaya bahwa hantu Dharmasai Al-Fajra masih bisa melindungi Kaisar Iblis Changqiong. Brengsek. Setelah Kaisar Iblis Changqiong masuk agama Buddha, membunuhnya akan lebih sulit daripada naik ke surga. Dengan sifat sombong orang-orang dari kuil kuda putih, mendatangi mereka untuk meminta penjelasan akan menjadi perjalanan satu arah, apalagi untuk membalas dendam. Master Pavilion Tianji juga sangat tidak rela, dan berkata, kegagalan total. Untungnya, setelah Changqiong berpindah agama ke agama Buddha, dia tidak akan pernah bisa kembali ke benua itu. Benua besar ini akhirnya bisa kembali damai. Jiang Fan merasa sangat tertekan. Kecapi berlumuran darah milik Fu Chaojun masih berada di artefak penyimpanan spasialnya. Di Gunung Batas, saudara-saudara 9 sekte yang gugur masih terbaring tenang di kuburan mereka. Mengapa Kaisar Iblis Changqiong, yang menyebabkan semua ini, bisa menjadi seorang Buddha? Mengapa Kaisar Iblis Changqiong harus mati? Bahkan jika dia masuk agama Buddha, dia akan membunuhnya untuk membalaskan dendam semua orang. Tetapi dia harus menunggu sampai pulih. Beri dia waktu setengah hari untuk pulih sepenuhnya, dan dia akan pergi ke benua besar lumbung besar dan mendaki kuil kuda putih. Apakah semuanya baik-baik saja? Dia memaksa dirinya untuk tenang dan melihat sekeliling pada semua orang. Permaisuri Yunxia menggelengkan kepalanya sedikit, kami semua baik-baik saja, tapi... Dia membantu Jiang Fan berbalik. Jiang Fan menatapnya, dan pupil matanya mengecil. Ling Su, mengenakan gaun hijau, berlutut di tanah sambil memegang kepala. Air mata mengalir diam-diam dari matanya. Ini, Jiang Fan punya firasat buruk. Permaisuri Yunxia menundukkan kepalanya dan berkata dengan sedih, Kaisar Iblis Changqiong telah membunuh semua anggota klan Ling Su. 158 nyawa, tidak ada satu pun yang tersisa. Bagaimana ini bisa terjadi? Jiang Fan memandang Han Feidao. Han Feidao dengan jelas mengatakan bahwa dia telah memindahkan semua anggota klan Ling Su terlebih dahulu. Mengapa mereka masih saja musnah? Han Feidao juga menunjukkan ekspresi terkejut, saya memang mentransfernya. Raja Iblis Harimau Pemakan Surga, di mana kau menemukan anggota klannya? Di mana Raja Iblis Harimau Pemakan Surga? Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa Raja Iblis Harimau Pemakan Langit telah menghilang tanpa jejak pada suatu waktu yang tidak diketahui. Namun itu tidak lagi penting. Jiang Fan terhuyung ke depan Ling Su, tidak tahu harus berkata apa. Seluruh klannya musnah, pukulan macam apa itu? Ketika Li Qingfeng meninggal, Jiang Fan sangat bersedih dan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Terlebih lagi bagi anggota sukunya sendiri, bahkan orang tua, saudara laki-laki, dan saudara perempuannya. Ling Su, Jiang Fan berlutut dan dengan lembut memegang bahu halusnya. Ling Su perlahan mendongak, wajahnya dipenuhi air mata. Saudara Jiang Fan. Ayahku telah meninggal, ibuku telah meninggal, adik laki-lakiku telah meninggal, semua anggota klanku telah meninggal.
Jiang Fan memeluknya, hatinya sakit. Selain itu, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk menghiburnya. Ling Su bersandar di bahu Jiang Fan, tetapi menjadi lebih sedih, menangis. Saudara Jiang Fan, jika aku patuh dan menikahi Kaisar Iblis, apakah mereka tidak akan mati? Aku membunuh mereka, bukan? Batuk-batuk. Dia tiba-tiba mulai batuk. Darah bercampur daging yang tercabik-cabik mengotori pakaian Jiang Fan. Ekspresi wajah Jiang Fan sedikit berubah, dan baru saat itulah dia menyadari bahwa dia terluka parah, jadi dia segera mengeluarkan pil peremajaan dan memberikannya padanya. Namun dia menolak, mengambil pil peremajaan dari tangan Jiang Fan, tetapi tidak memakannya. Air mata mengalir dari matanya seperti tali layang-layang yang putus. Aku menyakiti mereka, aku jahat, ini semua salahku. Batuk-batuk, batuk-batuk, luka-lukanya menjadi semakin parah. Jiang Fan dengan cemas berkata, makanlah pil roh itu dulu, kalau tidak, nyawamu akan terancam. Ling Su menggelengkan kepalanya sedikit, sambil menangis, semua orang mati, semuanya dibunuh olehku. Hanya aku yang tersisa. Dia sudah menyerah pada kehidupan di hatinya. Dia tidak punya keinginan untuk bergantung pada dunia fana. Hati Jiang Fan bergetar, dan dia mengguncang bahunya, kamu masih punya aku. Kamu masih punya aku. Aku sudah berjanji padamu bahwa kita akan pergi ke perbatasan, apa kau tidak mau pergi lagi? Dia hanya bisa mencoba segala cara untuk memberi Ling Su lebih banyak semangat untuk hidup. Ling Su menangis seperti hujan, dan setelah beberapa lama, dia mengangguk. Baiklah, ayo kita pergi ke perbatasan. Saudara Jiang Fan, bawa aku ke sana. Jiang Fan mengangguk berulang kali, kalau begitu, makan pil peremajaan dulu. Ling Su menatap pil peremajaan di telapak tangannya, ragu sejenak, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Jantung Jiang Fan yang berdebar akhirnya rileks. Dia tidak ragu lagi dan mengeluarkan kereta perunggu 9 naga. Meskipun jiwa naga telah hilang, ia masih bisa dikendalikan. Dia tidak ragu untuk memakan cangkang kerang berisi saripati sumber air untuk mengaktifkannya dan membawa Ling Su pergi. Master Paviliun Tianji dengan cemas ingin mengikutinya. Namun, mata selir Yunxia berkaca-kaca, dan dia berkata dengan lembut, biarkan saudara Jiang menemaninya dalam perjalanan terakhirnya. Pil peremajaan dapat menyelamatkan luka apapun, tetapi tidak dapat menyelamatkan orang yang jantungnya telah mati. Jalan menuju perbatasan utara panjang. Jiang Fan bersandar pada kereta, menggunakan sedikit kekuatan yang baru saja pulih untuk memeluk Ling Su erat-erat. Dia bersandar di bahu Jiang Fan. Dia tidak menangis lagi. Kakak, riasan pengantinku hari ini bagus enggak? Ling Su mengangkat lengan baju merahnya. Jiang Fan menunduk, emosinya campur aduk, indah sekali, sangat cocok untukmu. Ling Su memaksakan senyum tipis di sudut mulutnya. Dia dengan lembut melingkarkan lengannya di pinggang Jiang Fan, wajahnya menempel di dadanya, dan berkata, aku tahu kakak akan menyukainya. Karena aku memotongnya sesuai dengan gaya berpakaian selir Yunxia. Jiang Fan sedikit terkejut. Mengapa? Mata Ling Su yang redup kembali menunjukkan sedikit keaktifan, dan dia berkata, karena kakak menyukai selir Yunxia. Jadi, kalau Ling Su pakai baju yang sama, kakak juga pasti suka, kan? Jiang Fan berkata dengan heran, kapan kamu tahu? Ling Su berkata, sebelum gua Kaisar Iblis Harimau, ketika kamu dikejar oleh Kaisar Iblis, selir Yunxia mengejarnya sendirian. Seorang peri sedingin dan sedingin selir Yunxia yang datang tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri, pastilah dia telah jatuh ke dunia fana dan jatuh cinta padamu. Dan bagaimana mungkin orang yang lembut seperti kakak bisa mengecewakan cintanya? Jiang Fan terdiam. Ternyata Ling Su telah melihat segalanya. Tidak heran Han Fei Dao mengatakan dia adalah orang di ras Yao yang paling mirip dengan selir Yunxia. Betapa aku iri pada selir Yunxia. Batuk-batuk. Ling Su perlahan menutup matanya. Agar bisa mendapatkan kasih sayang dari seorang kakak, dan di masa depan, bisa mengenakan gaun pengantin berwarna merah dan menikahi kakaknya. Kalian bisa menyaksikan salju bersama, menua bersama di dunia manusia. Kalian bisa melukis matahari terbenam bergandengan tangan, saling menemani selama sisa hidup kalian. Kamu bisa. Batuk-batuk. Bab 949, janji kosong untuk sapi dan domba di luar jalur.
Jiang Fan memeluknya erat, matanya perlahan berkaca-kaca, jangan bicara lagi. Kita akan segera sampai di Northern Pass. Itu tempat favoritmu. Kau bisa berlari tanpa alas kaki melintasi padang rumput, tertawa lepas, menebang kayu untuk menyeduh teh, dan memandangi bintang dan bulan. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Batuk, batuk, batuk. Batuk yang keras menghentikannya. Lingsu membuka matanya, menatap Jiang Fan sekali lagi, lalu perlahan menutupnya lagi. Kakak, apakah kamu menyukai Lingsu? Saya bersedia. Lalu apakah kamu tidak suka Lingsu memanggilmu saudara? Saya tidak membencinya. Lalu jika Lingsu memanggilmu saudara, apakah kau akan menjawabnya? Ya, selalu. Kalau begitu Lingsu akan terus menelepon. Saudara laki-laki. Ya, saudara laki-laki. Ya, saudara laki-laki. Ya, tangan Lingsu yang melingkari pinggang Jiang Fan pun perlahan turun. Telapak tangannya terbuka, dan pil peremajaan hijau meluncur keluar. Dia tidak memakannya. Dia ingin turun dan bersama dengan kaumnya. Menyetujui pergi ke Northern Pass bukan karena dia ingin pergi ke padang rumput. Itu karena dia ingin menemani Jiang Fan untuk satu perjalanan terakhir. Senyum masih tersungging di bibirnya, karena dia pergi sambil mendengarkan suara Jiang Fan. Dia merasa puas. Paman Ling. Jiang Fan memeluknya, air mata mengalir di wajahnya, dan dia gemetar. Bukankah kau bilang kau akan terus memanggilku kakak? Terus menelepon. Aku akan selalu menjawabmu, selalu. Satu-satunya jawaban adalah keheningan abadi. Paman Ling. Air mata Jiang Fan jatuh seperti hujan, hatinya terasa seperti dicengkeram oleh tangan besar, membuatnya terengah-engah. Kita hampir sampai di luar celah, kau. Tunggu saja sedikit lebih lama. Aku masih berutang janji padamu. Roda-rodanya bergulir ke depan, meninggalkan jejak yang panjang. Menjadikan pemandangan indah yang berlalu menjadi penyesalan yang tak terawat. Menjadikan janji-janji yang belum terpenuhi itu sebagai keluh kesah panjang dalam perjalanan hidup. Melewati celah gunung, di padang rumput. Jiang Fan berdiri di atas gunung. Memandang keluar, yang terlihat masih hamparan padang rumput hijau yang subur, masih binatang-binatang kecil yang sedang merumput, masih pemandangan bebas di bawah langit biru. Hanya saja, sosok anggun yang akan melepas sepatunya dan berlari tanpa alas kaki melintasi padang rumput telah tiada. Lingsu, kami sudah sampai. Jiang Fan menatap orang yang tertidur dalam pelukannya, air matanya tak kuasa terbendung lagi. Padang rumput yang paling Anda dambakan telah tiba. Apakah kamu bahagia? Mulai sekarang, kamu bisa selamanya menatap padang rumput ini dan menjaga langit ini. Dia mengeluarkan peti mati perunggu. Itu adalah gundukan peti mati dari Rasiau Alam Rahasia, tempat 9 tusuk konde pagi Dao Phoenix dan Rock Darah dikuburkan. Mayat yang disimpan di dalamnya tidak akan membusuk atau hancur. Hari itu, atas dasar keinginan sendiri, saya mengambil peti mati perunggu itu sebelum pergi. Sekarang, itu digunakan untuk mengubur Lingsu. Apakah segala sesuatu merupakan suatu pengaturan yang ditakdirkan? Jiang Fan bergumam, sambil dengan lembut menempatkan Lingsu ke dalam peti mati perunggu. Sambil menatap wajah damai gadis itu, dia membungkuk dan mencium keningnya. Lalu perlahan-lahan ditutupnya tutup peti mati itu. Saat tutup peti mati perlahan menutup, sosok Lingsu perlahan menghilang. Tangan Jiang Fan gemetar, dan hatinya sakit. Paman Ling, selamat tinggal di kehidupan selanjutnya. Tutup peti mati itu tertutup rapat. Wajah itu, sejak saat itu, lenyap dari kehidupan masa depannya. Tidak akan pernah terlihat lagi. Pada saat ini, Jiang Fan diliputi kesedihan yang teramat dalam. Dan kemarahan yang luar biasa. Dia mengepalkan tinjunya, mengangkat matanya ke kedalaman lautan luas, melihat ke arah negara besar Taichang. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Kaisar Iblis Changqiong, aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Segera setelahnya, sosok Jiang Fan menghilang. Hanya sebuah kuburan sepi yang tersisa. Pada batu nisan tersebut diukir 2 baris karakter. Makam istri tercinta Lingsu. Dibangun oleh suami, Jiang Fan. Pada saat ini, 2 kupu-kupu berwarna-warni terbang dan mendarat di batu nisan. Sekuntum bunga mekar di depan batu nisan. Tidak satu pun. Saat sepasang sepatu putih bulan perlahan melangkah maju, bunga-bunga bermekaran di mana-mana, seketika berubah menjadi lautan bunga.
Sebuah suara yang halus dan acuh tak acuh kemudian bergema lembut di depan makam. Cukup penuh kasih sayang. Di pengadilan Kaisar Iblis. Kaisar Iblis hati budak telah pulih sepenuhnya. Dia menoleh ke utara, wajahnya penuh kekhawatiran. Saudari Yunxia, apakah guru benar-benar akan baik-baik saja? Selir Yunxia tampak putus asa, bagaimana dia bisa baik-baik saja? Tapi apa yang bisa kita lakukan? Degup, degup, degup. Kereta perunggu 9 naga itu berlari kembali. Jiang Fan berdiri di depan kereta perang, tidak turun, hanya mengucapkan selamat tinggal, saya baik-baik saja, tidak perlu khawatir. Aku akan pergi ke negara bagian Taichang. Tenang saja, jangan khawatirkan aku. Apa tujuan dia pergi ke negara besar Taichang sudah jelas dengan sendirinya. Master Pavilion Tianji terbang dan berkata, bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Kuil kuda putih adalah tempat yang lebih menakutkan daripada kolam naga dan sarang harimau. Bahkan ahli jiwa baru lahir yang menerobos masuk takkan pernah kembali, apalagi kamu. Jiang Fan menggelengkan kepalanya dan berkata pelan, jangan khawatir. Kuil kuda putih tidak dapat melindungi Kaisar Iblis Changqiong. Bahkan jika bodhisattva mereka datang, mereka tidak dapat melindunginya. Kaisar setan hati budak membantu selir Yunxia terbang. Guru, aku akan pergi bersamamu, kita akan menyerbu kuil kuda putih bersama-sama. Master Pavilion Tianji juga menunjukkan kilatan tajam di matanya. Namun, selir Yunxia menggelengkan kepalanya pelan, tidak perlu. Pergi ke kuil kuda putih, 1 atau 2 kaisar iblis jiwa baru lahir lagi tidak akan membantu. Kalian semua hanya menjaga benua. Aku akan pergi bersama saudara Jiang. Kuil kuda putih adalah tempat yang sangat mengerikan. Jika mengandalkan kekuatan bela diri biasa, bahkan 10 Master Pavilion Tianji atau Kaisar Setan Hati Budak pun tidak akan berguna. Kepergiannya akan semakin sia-sia. Namun, dia dapat menemani Jiang Fan dan menghiburnya dengan lembut. Inilah yang paling dibutuhkan Jiang Fan saat ini. Kaisar Iblis Hati Budak mengangguk, dan Master Pavilion Tianji juga mendesah dengan kekhawatiran yang mendalam. Jiang Fan menatap selir Yunxia dan berkata, baiklah, ayo. Aku butuh seseorang di sisiku. Dia menarik selir Yunxia ke dalam kereta, mengendarai kereta perunggu 9 naga itu ke angkasa. Di dalam kereta, selir Yunxia tidak berkata apa-apa, hanya mengeluarkan sapu tangan dan dengan lembut menyeka noda air mata di wajahnya. Lalu dia diam-diam memeluknya dari belakang dan berkata dengan lembut, sebelum dia pergi, dia tersenyum, bukan? Jiang Fan mengangguk. Selir Yunxia berkata dengan lembut, kalau begitu ingat penampilan terakhirnya. Itulah kenangan istimewa yang ditinggalkannya untukmu. Mata Jiang Fan yang kering menjadi basah lagi. Selir Yunxia memeluknya lebih erat, sekarang, saatnya untuk menatap ke depan. Apakah kamu punya rencana balas dendam? Jiang Fan mengangguk, menghapus jejak terakhir air mata di matanya. Ya, segera setelahnya. Mereka muncul di hadapan pilar hitam penghubung surga. Permaisuri Yunxia menunjukkan ekspresi berpikir, kau ingin menggunakan pilar hitam ini. Tapi bagaimana caranya? Jiang Fan menatap pilar hitam yang menghubungkan surga, tatapannya dingin, bukankah kuil kuda putih suka mengubah orang? Jika orang jahat meletakkan pisau jagalnya, mereka dapat langsung menjadi seorang Buddha. Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginan mereka. Biarkan mereka mengubah orang-orang paling jahat di dunia. Dia berjalan menuju pilar hitam penghubung surga. Di tengah tatapan selir Yunxia yang tercengang, pilar hitam penghubung surga itu bergeser ke samping. Dia sangat tersentuh. Pilar hitam penghubung surga takut padamu. Bab 950, membunuh menuju negara besar Taichang. Ini sungguh mengejutkan. Begitu banyak pakar tak tertandingi telah tiba di negara besar Taichang, beberapa bahkan lebih kuat dari Yang Mulia Baiyu. Namun, tak seorang pun dapat melukai pilar hitam penghubung langit itu sedikit pun. Namun sebenarnya dia takut pada Jiang Fan. Saat Jiang Fan mendekat, ia secara sadar mundur ke belakang. Jangan takut padaku, aku hanya membawamu ke suatu tempat yang lebih baik. Jiang Fan melangkah ke depan pilar hitam penghubung surga, dan sebelum pilar itu bisa bergerak, dia menggenggamnya erat-erat. Dikatakan sebagai seberkas cahaya, tetapi terasa seperti entitas padat. Langsung dicubit oleh Jiang Fan. Ia berputar, berusaha melepaskan diri dari tangan Jiang Fan, tetapi tidak berhasil.
Setelah beberapa saat, menyadari perlawanannya sia-sia, ia berhenti melawan dan membiarkan Jiang Fan menyeretnya pergi. Selir Yunxia segera mengerti. Anda ingin membawa pilar hitam penghubung surga ke kuil kuda putih. Jiang Fan berkata dengan acuh tak acuh, mereka yang turun dari pilar hitam penghubung surga semuanya adalah raksasa kuno yang ganas. Dimanapun pilar cahaya berada, tempat itu menjadi titik nol bencana. Sang Buddha kuno pernah berkata, jika aku tidak masuk neraka, siapa lagi yang akan masuk neraka? Para biksu kuil kuda putih sungguh mulia, berbicara tentang welas asih Sang Buddha dan penyelamatan semua makhluk hidup. Tentunya mereka tidak keberatan menjadi yang pertama menanggung beban bencana raksasa kuno, kan? Selir Yunxia akhirnya mengerti. Mengapa Jiang Fan berkata bahwa bahkan seorang bodhisattva tidak dapat melindungi Kaisar Iblis Changqiong. Jika pilar hitam penghubung surga dilemparkan ke kuil kuda putih, bahkan bodhisattva pun tak akan bisa duduk diam. Bagaimana mungkin mereka masih berani melindungi Kaisar Iblis Changqiong? Lalu, apakah kamu yakin bisa menghadapi Kaisar Iblis Changqiong? Dia bertanya setelah berpikir sejenak. Pada pertempuran sebelumnya, Jiang Fan praktis telah menghabiskan semua harta ajaibnya. Bahkan jika kuil kuda putih berhenti melindungi Kaisar Iblis Changqiong, Jiang Fan mungkin tidak akan mampu mengalahkannya. Jiang Fan berkata, itulah sebabnya aku berkata aku butuh seseorang untuk membantuku. Dia mengeluarkan setengah botol darah roh sejati dan bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan ke kuil kuda putih dengan kecepatan jiwa baru lahir satu bukaan. Permaisuri Yunxia pernah bepergian melalui negara besar Taichang saat dia masih muda. Dia tahu sedikit tentang itu. Sekitar 1 hari. Jiang Fan mengangguk, waktunya sudah cukup. Ayo pergi. Sambil memegang pilar hitam penghubung surga, dia kembali ke kereta perunggu 9 naga dan bergegas menuju pantai laut utara. Ketika mereka sampai di pantai, dia memanggil kembali kereta perunggu 9 naga dan beralih ke perahu roh awan emas. Sumber air yang tersisa hanya senilai kurang dari 1 cangkang keong, dan tidak cukup untuk menyeberangi lautan luas. Mereka hanya bisa mengandalkan perahu roh awan emas di depan mereka. Selanjutnya, kau mengemudikan perahu roh, dan aku akan fokus sepenuhnya pada kultivasi. Begitu aku mencapai prestasi utama, membunuh Changqiong tidak akan sulit. Selir Yunxia mengangguk ringan dan mengemudikan perahu roh awan emas dari depan. Jiang Fan duduk bersila di perahu roh, pilar hitam penghubung surga diikatkan di punggungnya saat mereka menyeberangi lautan luas bersama. Melihat ke kejauhan, orang akan melihat pemandangan aneh, pilar cahaya hitam pekat bergerak cepat melintasi laut luas. Di atas perahu roh, Jiang Fan memeriksa tubuhnya. Semua kekuatan yang terkuras oleh pena Gou Jue telah pulih sepenuhnya, dan kekuatan jiwa yang dihabiskan dengan mengaktifkan jepit rambut Dao Pagi 9 Phoenix juga telah dipulihkan. Lebih-lebih lagi, ketika dia menyelamatkan Kaisar Iblis Hati Budak, dia telah menyerap sejumlah guntur kesengsaraan, meskipun jumlahnya kurang dari 1% dari apa yang diserap Kaisar Iblis Hati Budak sendiri. Tetapi hal ini juga menyebabkan perubahan pada kekuatannya, dengan menambahkan jejak aura Nas Chen Sol. Hasilnya, ki spiritualnya melampaui ki spiritual biasa. Ditambah dengan 2 inti batinnya, satu di kesempurnaan lapisan ke-9 pembentukan inti, yang lainnya di lapisan ke-9 pembentukan inti, ki spiritualnya luar biasa melimpah. Secara keseluruhan, meskipun ki spiritualnya tidak sama dengan kekuatan jiwa baru lahir yang sebenarnya, perbedaannya hanya sehelai rambut. Selain itu, kekuatan jiwanya telah mencapai puncak jiwa baru lahir satu bukaan. Jika dia dapat mencerna sepenuhnya darah roh sejati dan memurnikan manifestasi kedua, dia dapat mencapai tubuh emas. Yang disebut tubuh emas ini berarti bahwa dalam jalur pemurnian tubuh, fisiknya akan mencapai tubuh jiwa yang baru lahir. Pada saat itu, mengapa Jiang Fan takut pada Kaisar Iblis Changqiong? Ditambah dengan banyaknya harta karun ajaibnya, membunuhnya semudah membalikkan telapak tangan. Menenangkan pikirannya, dia menatap setengah botol darah roh sejati di hadapannya. Waktunya sudah mendesak. Dia tidak punya kemewahan untuk melakukannya sedikit demi sedikit seperti sebelumnya. Dia segera meminum jumlah yang dibutuhkan untuk memupuk satu manifestasi dalam sekali teguk. Segera, Jiang Fan merasakan organ dalamnya terbakar, dan seluruh tubuhnya langsung menjadi panas membara dari dalam keluar.
Rasa sakitnya bahkan lebih buruk daripada diserang kesengsaraan surgawi. Meskipun dia telah meminum darah roh sejati berkali-kali, rasa sakitnya tak tertahankan, dan dia mengeluarkan raungan kesakitan. Kesadarannya dengan cepat tenggelam ke dalam kegelapan. Tidak, dia tidak bisa tidur. Dengan pikirannya, dia buru-buru mengeluarkan batu pereda rasa sakit yang pernah dia peras dari anak pemberontak. Barang ini aslinya dimaksudkan untuk digunakan saat mengalami kesengsaraan. Namun sekarang, dia tidak perlu khawatir lagi mengenai hal itu. Dia segera memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasa sakit yang menyiksa dan menyayat hati itu pun berkurang banyak, meskipun masih jauh lebih sakit dibandingkan saat ia meminum darah roh sejati yang diencerkan sebelumnya. Sambil menahan rasa sakit yang amat sangat, dia diam-diam mengedarkan asteris seni roh sejati Brahma Sein Asteris. Negara bagian Taichang Besar. Sebuah kuil Buddha yang besar dan megah terletak di Gunung Zuyuan, lokasi dengan ki spiritual paling melimpah di negara bagian Taichang Besar. Setiap aula besar didekorasi dengan indah, dan aliran cahaya yang berharga serta awan berkabut menembus sekelilingnya. Gumpalan cahaya Buddha suci menerangi sekelilingnya, mewarnai awan di langit dengan warna keemasan. Lantunan mantra Sansekerta yang tiada henti bergema, menenangkan hati dan jiwa, membuat orang lupa akan nikmat maupun aib. Pada saat ini, di dalam aula besar harta karun agung yang paling hikmat, Kaisar Iblis Changqiong berlutut di depan patung Buddha. Jubah naganya telah lama dilepaskan, digantikan oleh pakaian kasa biru sederhana. Rambut panjangnya yang keemasan dan sebelumnya disisir rapi kini tergerai longgar. Dia menangkupkan kedua tangannya dan menundukkan kepalanya dalam doa. Para biksu memenuhi lingkungan sekitar. Di antara mereka ada Dharma Seal Vajra yang tenang dan tersenyum. Di samping para pendeta kuil ini, hadir pula beberapa tamu dari sekte luar. Senior Qiyin, mengapa kamu diundang ke sini juga? Wei Wuji memadatkan suaranya menjadi gelombang suara dan diam-diam mengirimkannya kepada Yang Mulia Qiyin, yang duduk di sampingnya sambil memegang teh. Dia berpura-pura menutup matanya untuk beristirahat sejenak. Yang Mulia Qiyin menerima transmisi suara, dan tanpa mengubah ekspresinya, mengirimkan kembali. Dan mengapa Anda diundang? Wei Wuji tersenyum kecut dan berkata, seperti semua orang di sini, kami menyinggung kuil kuda putih dan diundang untuk mengamati penyelamatan Kaisar Iblis Changqiong, sebuah kasus membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Seorang Vajra terluka dan pergi ke Laut Timur untuk meminjam kuali sumber induk. Kebetulan, seorang ahli dari alam hampa fenomena segudang kami juga terluka parah dan membutuhkannya, sehingga terjadi perselisihan. Vajra itu sungguh keterlaluan. Dia tidak hanya menghajar orang kita, tetapi juga menghancurkan istana kekaisaran Laut Timur milik Permaisuri Iblis Yizu hingga berkeping-keping, menuduh Permaisuri Iblis Yizu tidak menghormati kuil kuda putih karena tidak memprioritaskan mereka. Mulut Yang Mulia Qiyin berkedut, dan dia berkata, itu benar-benar tirani. Hal serupa terjadi di paviliun Laut Tianya kami. Beberapa murid baru yang bodoh berselisih dengan para biksu yang datang untuk meminta sedekah. Dan kemudian kami diundang. Setiap kali kuil kuda putih ingin menyelamatkan, mengubah seorang ahli, mereka mengundang orang lain. Ini adalah tradisi lama kuil kuda putih. Tujuannya adalah untuk memamerkan kekuatan mereka dan memberitahu dunia luar bahwa menentang kuil kuda putih memerlukan persiapan psikologis. Dalam beberapa tahun terakhir, kuil kuda putih telah menyelamatkan, mengubah satu kaisar iblis atau binatang eksotis setiap tahun. Setelah berpuluh-puluh atau berabad-abad, tak seorang pun dapat mengatakan dengan pasti berapa banyak kaisar iblis dan binatang eksotis yang telah diubah oleh kuil kuda putih. Jika mereka semua dikerahkan, ditambah banyak Vajra dari kuil kuda putih itu sendiri, dan bodhisattva yang tidak pernah muncul di depan umum. Memikirkannya saja sudah membuat sesak. Tidak seorang pun berani menyangkal bahwa kuil kuda putih adalah kekuatan nomor satu di negara bagian Taichang Besar. Oleh karena itu, ketika kuil kuda putih mengundang berbagai sekte yang telah menyinggung mereka selama setahun terakhir untuk menghadiri upacara perpindahan agama, tidak ada sekte yang berani menolak. Mereka semua menggertakkan gigi dan berpartisipasi dengan canggung. Sekalipun mereka memendam rasa kesal, mereka hanya bisa menahannya dan hadir dengan kedok keramahan. Wei Wuji mendesah berat dan tak berdaya. Apakah benar-benar tidak ada seorang pun yang dapat menempatkan kuil kuda putih pada tempatnya?
Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?